bernama kaum Sadum. Kaum Sadum yang kemudian kita menyebut sebagai perbuatannya yang menyimpang jadi Sodomi gitu ya. Sadum ini berada di Jordania. Jadi di sana itu ada sebuah laut mati. Laut mati itu memiliki zat garam yang sangat tinggi sehingga kalau kita mandi di sana itu tidak tenggelam, mengambang. Dan sekarang menjadi tempat objek wisata ya oleh pemerintah Jordan jadikan tempat wisata. Nah, terjadinya konon laut mati ini adalah merupakan tempat di mana kaum Sodom itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu satu zaman, ya, satu masa, karena mereka memang bersaudara. Tadinya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini berbisnis peternakan. Ya, kemudian karena semakin banyak, semakin berkembang, akhirnya mereka berbagi wilayah. Yang Nabi Ibrahim ke Palestina, sedangkan Nabi Lut ke Jordan. Jordan dan Palestina itu bersebelahan ya. Kalau sekarang ini perbatasan Palestina dengan Jordan itu disebutnya West Bank, ya, tepian barat, tepi barat. Gitu. Tepi barat hari ini tidak separah Gaza. Kalau Gaza itu berbatasan dengan Mesir, ya, yang di ininya dengan Rafah itu. Nah, kaum Nabi Lut ini atau disebut kaum Sodom ini adalah kelompok masyarakat yang bejatnya luar biasa. Ya. Jadi ketika Nabi Lut pindah ke Jordan itu masuk ke sebuah kampung yang disebut Sadum itu, kampung Sadum namanya, kota Sadum. Dan ternyata masyarakat Sadum ini bejatnya nggak ketulungan. Bahkan disebut dalam Al-Quran tidak pernah ada kemaksiatan dilakukan sebejat itu sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kita kemarin ada kaum Ad, kaum Samud gitu ya. Nah, ketika kaum Sadum ini betul-betul Al-Quran menyebutnya sebagai sebuah kekejian, fahisyah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena salah satu yang mereka ciri mereka yang paling utama itu adalah menyukai sesama jenis. Ya, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Dan di sana tuh tidak boleh ada siapapun yang berparas ganteng. Kalau laki-laki itu habislah oleh mereka, jadi rebutan. Begitu juga sebaliknya, kalau ada perempuan cantik, pasti sama perempuan itu akan saling berebut. Pokoknya betul-betul di luar nalar kalau kita mengikuti sejarahnya itu. Nah, kalau dalam yang pernah difilmkan itu namanya The Earthquake of Pompeii, mungkin pernah dengar, di kota Pompeii. Itu kurang lebih sama lah, digambarkan di film itu juga kota Pompeii itu yang berada di Italia kalau tidak salah, itu memang kota maksiat. Dan kehancurannya pun hampir sama seperti di Sadum ini. Jadi Nabi Lut diutus ketika masuk ke kota itu dan membuka bisnisnya, dia terkejut ketika mendapati kaum Sadum itu seperti itu. Tapi karena Allah merintahkan dia untuk memperbaiki masyarakat ini, maka Nabi Lut menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sampaikanlah pesan-pesan untuk bertauhid ya. Ubudullah wajtanibut taghut, itu adalah misi utama para nabi dan Nabi Lut menyampaikan itu. Sekaligus juga menyampaikan bahwa perbuatan fahisyah ini yang paling keji ini harus ditinggalkan. Tapi mereka ini malah merespon dengan kasar, dengan sadis lah. Sampai suatu saat puncaknya adalah ketika malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manusia ganteng
datang bertamu ke rumah Nabi Lut. Waktu itu malaikat ini bertemu dengan anak Nabi Lut yang perempuan. Dia menyampaikan, apa saya ingin bertemu dengan ayahmu. Apakah ayah mau menerima saya? Begitu dilihat ganteng ya, si anak perempuan Nabi Lut ini malah ketakutan. Segera dia pulang, nanti saya minta izin sama ayah saya. Akhirnya pulang, beritahu ke Nabi Lut. Begitu Nabi Lut diberitahu bahwa ada dua orang tamu yang hebat lah, bagus lah gitu penampilannya. Nabi Lut malah ketakutan dia. Takut bukan karena tidak mau menerima tamu ini, tapi karena akan ada ancaman-ancaman yang luar biasa dari mereka. Karena kalau si tamu ini tidak diberikan, Nabi Lut diancam bunuh beserta keluarganya. Nah, kemudian Nabi Lut menyarankan kalau itu datanglah malam hari, di saat mereka sedang tidur. Akhirnya malaikat datang. Kira-kira kalau diperkirakan waktu itu jam tengah malam lah, jam 1, jam 2. Datang bertamu, Nabi Lut menyajikan sebagaimana biasanya menikahkan tamunya. Kemudian ditanya, apa maksud kedatanganmu? Gitu. Apa maksud kedatanganmu? Kata dua tamu ini, saya ingin mengabarkan kepadamu bahwa kamu gak usah takut bahwa aku ini malaikat. Gitu. Jadi disebutkan, aku ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke tempat ini. Dan aku tahu apa yang kamu hadapi terhadap kaummu ini. Akhirnya betul, tidak lama kemudian, kira-kira sekitar jam 3, jam 4 gitu menjelang subuh, tiba-tiba datang rombongan mengepung rumah Nabi Lut, ya, dan meminta Nabi Lut menyerahkan tamunya. Loh, kok bisa tahu? Ternyata istrinya yang berkhianat. Jadi istri Nabi Lut itu termasuk pengkhianat. Ya. Mereka istri ini keluar dari rumahnya malam-malam itu memberitahu semua isi kampung itu, kaum laki-laki kampung itu, untuk bahwa di rumahnya ada tamu ganteng. Gitu. Maka didatangi rumah Nabi Lut. Sampai terjadi perdebatan. Kata Nabi Lut, kamu kan tahu, aku punya anak perempuan banyak. Dan kamu lihat paras mereka cantik-cantik. Silakan kamu ambil anak perempuanku ini. Kata mereka, kamu kan tahu, aku ini nggak suka dengan perempuan. Aku sukanya dengan laki-laki. Akhirnya terjadi perdebatan itu sampai kemudian Nabi Lut akan diancam bunuh. Nah, ketika mendengar itu, kata malaikat, kamu hadapi saja, nggak usah khawatir. Kamu tidak akan diapa-apakan oleh mereka. Artinya kamu tidak akan bisa disentuh oleh mereka. Kami akan menjaga. Allah telah mengutus kami untuk menjagamu. Maka kemudian Nabi Lut agak tenang. Nah, singkat cerita, Nabi Lut kemudian diam-diam lewat pintu belakang pergi meninggalkan karena atas perintah malaikat. Karena kata malaikat sebentar lagi subuh. Silakan kamu berangkat bersama keluargamu kecuali istrimu. Lut kaget. Kenapa dengan istriku? Mereka tahu karena istrimu yang melaporkan. Baru Lut terkejut dengan itu. Tapi kemudian karena perintah segera harus meninggalkan kampung itu, ya mereka keluar Nabi Lut bersama beberapa pengikutnya yang diberitahu. Setelah Nabi Lut keluar dari perbatasan kota itu, mulailah terjadi apa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu kampung itu diangkat, tiba-tiba naik ke atas oleh malaikat tuh, lalu dibalikan, dihentakkan ke bumi. Dan kalau di sini kita mendengar ada likuifaksi yang terjadi di gempa yang terjadi di Palu itu belum lama, di Palu. Itu bumi itu diaduk-aduk isinya, ya, dibulak-balik kayak kita ngituin adonan terigu gitu ya. Seperti itu kondisinya, sehingga tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada satupun yang selamat. Ya, karena kondisi kampung itu dibalik begini, maka akhirnya sampai menyebabkan lubang besar, ya, dan akhirnya kemudian menjadi sebuah danau yang tadinya disebut danau Lut namanya, tapi kemudian diganti dengan Dead Sea, ya, dikenalnya Dead Sea, laut mati. Nah, itulah di situ
kadar garamnya sangat tinggi di Laut Mati itu, sehingga orang kalau mandi ke situ nggak tenggelam, dia tidak bisa tenggelam, dan dijadikan objek wisata sekarang ini. Tapi tadi itu adalah bekas sebuah kampung yang betul-betul dilaknat oleh Allah atas perbuatan sekarang ini LGBT ya. Kita kenal LGBT. Lesbian, gay ya, lesbian, gay, kemudian bisex ya, dan transgender. Nah ini yang sekarang ini sedang dipromosikan oleh PBB, ya. bukannya oleh satu negara, tapi oleh PBB. Dan PBB menggelontorkan dana yang tidak terbatas kepada sebuah negara yang ingin mempromosikan ini. Negara kita termasuk yang menerima sumbangan itu, dan kemudian mereka wakil-wakil rakyat itu sudah mengolah sebuah undang-undang yang kemarin sempat terjadi penentangan luar biasa dari umat Islam ya umat Islam yang ngeh nih, bahwa undang-undang ini membiarkan terjadinya LGBT tadi. Ya, karena itu memang pesan-pesan dari PBB untuk menyebarkan ide ini. Padahal semua agama menolak ini. Katolik termasuk yang keras menentang LGBT ini. Ya. Nah, di kita ini ada orang Islam yang entah karena tidak mengerti, atau karena kebodohannya, atau karena banyak tweet yang dia terima, seolah-olah tidak ada masalah lah dengan undang-undang ini. Ya, kemarin itu undang-undang tentang keluarga, undang-undang tentang keluarga, atau dulu ada undang-undang PKS, TPKS kalau tidak salah ya. Kekerasan seksual. P-nya itu apa itu? Saya lupa itu. Pokoknya TPKS. Nah, undang-undang ini sempat diajukan, kemudian diperdebatkan sangat keras di DPR. Yang menentang cuma dua partai, ya, PKS dan satu lagi Gerindra atau apa gitu, saya lupa ini. Jadi Demokrat. Jadi dua partai ini menentang undang-undang PKS ini, dan karena pendukungnya sangat kuat, akhirnya ada beberapa poin yang memang dikompromikan dalam undang-undang ini agar tidak terlalu vulgar gitu, tapi tetap masuk misinya, yaitu diberikannya kebebasan untuk siapapun menikah, baik sejenis maupun yang tidak sejenis. Itu cuma tidak disebutkan secara langsung, tapi dari situ bersayap ya. Kalimat ini punya pemahaman atau pengertian yang bersayap, sehingga di sana ada celah untuk bisa dijadikan sebagai dasar bahwa pernikahan sejenis dibolehkan. Ya. Dan lagi beberapa isi dari undang-undang itu yang betul-betul merusak keluarga, sistem keluarga kita. Hanya saja ini kemudian karena penentangan terlalu keras, kita berusaha sekuat tenaga untuk menghalang undang-undang ini, sehingga sampai hari ini belum bisa diterapkan secara utuh. Tapi belakangan sudah mulai muncul lagi bahwa nanti urusan pernikahan tidak lagi ditangani oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama menangani pernikahan semua bentuk jenis pernikahan, gitu ya. Jadi bukan cuma orang Islam saja yang menikah di KUA, tapi juga orang Kristen, orang sampai kepada orang yang sejenis. Cuma ini tidak disebutkan secara langsung. Namun ketika itu ada, maka ini akan bisa dijadikan dalil bahwa bolehnya pernikahan itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jangan pernah lengah dengan persoalan ini. Karena ketika persoalan ini kita biarkan, dan ini akan terus-menerus terjadi, usaha untuk melegalkan pernikahan sejenis ini, ya, sehingga betul-betul menjadi satu diktum dalam undang-undang yang membolehkan mereka melakukan itu, dan itu terus mereka lakukan. Dananya tidak terbatas yang disediakan oleh badan dunia. Mudah-mudahan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar
keluarga kita, anak cucu kita tidak sampai mengalami masa seperti kaum Sadum ini. Dan kita memang juga tidak boleh mentolerir ketika kita tahu ada di antara warga kita, apalagi keluarga kita, sampai melakukan hal itu. Karena ini yang paling mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah keluarga, kepada sebuah kampung. Kalau kita membiarkan itu. Jadi berusahalah sekuat tenaga untuk mencegah ya, terjadinya LGBT ini di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kalau tidak, kita akan mengalami seperti kaum Sadum itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menegakkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, sekemampuan kita kerahkan semua potensi yang kita miliki agar kita bisa menciptakan sebuah masyarakat yang sehat, yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.